Assalamualaikum pendengar setia Radio 10 cm dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami untuk menghibur Anda dengan cerita-cerita menarik yang terinspirasi dari kisah nyata. Langsung aja kita dengerin ceritanya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah tragedi dan kisah mistis yang melekat pada sebuah terowongan yang menghubungkan jalur kereta api antara Bogor dan Sukabumi. Terowongan ini bernama Terowongan Paledang yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Jalur ini merupakan jalur kereta tertua yang ada di Indonesia. Dibangun di era 1800-an dan memiliki panjang 181 km. Pada saat pembangunannya di zaman Belanda, banyak sisa kelam yang terjadi. Para pribumi dipekerjakan paksa dan sangat memprihatinkan. Mereka dipaksa bekerja walau kondisi fisik mereka tidak memungkinkan untuk bekerja lagi. Akhirnya, banyak para pekerja pribumi yang meninggal selama pembangunan jalur kereta api Bogor-Sukabumi ini. Walaupun banyak kisah kelam yang mengiringi pembangunan rel kereta api ini, para warga sekitar jarang melihat atau mendengar penampakan di jalur kereta api ini. Hingga sebuah tragedi di tahun 2000 terjadi, tepatnya tanggal 12 Januari 2000. Pada saat itu, terjadi lonjakan penumpang yang akan menuju Sukabumi dari Bogor. Dari biasanya sekitar 700-an penumpang, namun hari itu melonjak hingga 1000-an orang penumpang. Kereta juga mengalami keterlambatan karena kereta dari arah Sukabumi belum sampai di Bogor. Karena hanya ada satu jalur, mau tidak mau keberangkatan kereta dari Bogor harus ditunda. Yang awalnya dijadwalkan berangkat pukul 12.50 menjadi pukul 15.43. Ketika kereta hendak berangkat, petugas stasiun memarahi pemuda-pemuda yang naik ke atas gerbong kereta. Para pemuda itu diminta turun oleh para petugas. Akhirnya pemuda-pemuda itu menurut dan mereka turun dari gerbong. Tetapi begitu kereta akan berjalan, mereka dengan sigap naik ke atas gerbong kereta lagi sambil membawa batu. Dari atas gerbong kereta itu, para pemuda melempari petugas stasiun dengan batu. Petugas stasiun berusaha meneriaki mereka dengan mengatakan bahwa di depan ada sebuah terowongan yang sangat sempit ukurannya. Tinggi terowongan itu hampir pas dengan badan kereta. Hingga mustahil apabila ada orang-orang yang berdiam di atas gerbong kereta tersebut. Tapi, perkataan para petugas tidak diindahkan oleh pemuda-pemuda tersebut. Terowongan yang dimaksud oleh para petugas stasiun adalah Terowongan Paledang. Beberapa saat setelah kereta berjalan, tibalah kereta memasuki Terowongan Paledang tersebut. Kecelakaan tidak terelakkan lagi. Para pemuda yang berdiam di atas gerbong kereta tidak bisa menghindar kemana-mana. Gesekan tubuh para pemuda-pemuda itu dengan tembok terowongan terdengar menyayat hati. Para warga di sekitar mengaku mendengar bunyi dentuman dan patahan suara tulang dari arah terowongan tersebut. Sedetik kemudian, para warga pun berdatangan ke terowongan Paledang tersebut. Mereka panik begitu sampai di area terowongan, banyak darah di mana-mana dan potongan-potongan tubuh. Ada yang masih selamat walaupun bagian tubuhnya sudah tidak utuh lagi. Ada juga yang langsung meninggal di tempat. Sebagian pemuda ada yang melompat ke bawah sebelum tubuh mereka membentur badan terowongan. Namun mereka pun mengalami luka-luka yang sangat serius. Para warga akhirnya segera memberikan pertolongan pada mereka. Menurut data, ada sekitar 22 pemuda yang berdiam di atas gerbong kereta ini. 12 diantaranya meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut, dan 10 lainnya mengalami luka-luka serius. Setelah tragedi kecelakaan maut ini,
para warga mengaku sering melihat atau mendengar orang-orang sedang berkumpul dan duduk-duduk di bawah jembatan tersebut. Yang paling sering warga dengar adalah suara tangisan dan minta tolong di malam hari. Akhirnya, terowongan tersebut menjadi angker. Tidak ada warga yang berani mendekat atau melintas di sekitar terowongan tersebut apabila sudah malam hari. Dari kisah ini, banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kita harus sangat berhati-hati dan memikirkan keselamatan kita saat bertransportasi. Jangan hanya karena ingin melakukan perjalanan dengan gratis, akhirnya kita nekat melakukan hal-hal yang membahayakan diri kita. Untungnya, saat ini orang-orang sudah lebih tertib dan tidak ada lagi yang diperbolehkan naik di atas gerbong kereta api. Semoga tidak ada lagi tragedi seperti ini. Dan kita harus lebih memperhatikan keselamatan kita saat kita menaiki kendaraan umum ya teman-teman. Itu dia ceritanya, semoga ada hikmah yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Sampai bertemu dengan cerita-cerita selanjutnya.